cakupan keilmuan yang ada di Universitas Cahaya Bangsa, dan itulah hebatnya USI. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya akan berbicara mengenai penguatan ekonomi berbasis agribisnis. Ya. Kalau kita berbicara penguatan ekonomi, maka tentu saja diperlukan beberapa treatment atau polisi dari berbagai pihak. Perlu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional dan daerah. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh benua kita menuju pasar internasional atau pasar global. Sehingga dengan demikian maka tentu saja diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai pihak dalam rangka mempersiapkan peningkatan daya saing komoditas-komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Kalimantan Selatan menuju pasar global. Jangan Kalsel cuma ekspornya batu bara, kelapa sawit, karet sampai sekarang masih begap-begap. Padahal kita ini adalah wilayah yang sangat potensial dengan produk tersebut. Masalahnya ada di mana Bapak Ibu sekalian? Karena pendekatan sistem agribisnis dalam pengelolaan usaha tani kita belum diimplementasikan secara menyeluruh. Kalau kita berbicara sistem agribisnis Bapak Ibu sekalian, maka kita berbicara mengenai sistem pertanian, sistem manajemen pelaksanaan usaha tani yang utuh. Antara lain adalah kita bicara dari sisi permodalan. Tadi Bang Kalsel sudah hadir menawarkan solusi kepada kita semua bagaimana memenuhi kebutuhan permodalan di sektor pertanian Bapak Ibu sekalian. Kenapa diperlukan modal? Karena usaha pertanian itu memiliki atau memerlukan sarana dan prasarana produksi yang tidak gratis Bapak Ibu sekalian. Sehingga memerlukan sinergi dan supporting dari pihak perbankan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, antara lain adalah dalam rangka penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Tadi kita dengar semua sektor bisa masuk, termasuk di dalamnya adalah sektor pertanian. Saya juga mau. Ya. Tentu saja. Ini kalau kita berbicara sistem agribisnis dari sisi permodalan. Yang kedua, tentu sektor pertanian memerlukan sumber daya manusia yang handal. Dan disinilah peranan daripada Universitas Perguruan Tinggi Universitas Cahaya Bangsa. Bukan hanya fakultas pertanian atau sumber daya manusia yang berada, yang belajar di sektor pertanian, akan tetapi juga program studi lain yang dapat mensupport, misalnya kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, lalu kemudian kebidanan dan sebagainya, tentang gizi dan seterusnya. Lalu kemudian dari sisi hukum juga sangat diperlukan. Karena kenapa? Salah satu persoalan yang dihadapi oleh petani kita saat ini adalah punya lahan tidak bankable untuk diagunkan di perbankan. Kenapa? Dia mengandalkan sporadik. Yang diterima oleh perbankan itu adalah sertifikat tanah. Sehingga ini juga perlu mediasi dan advokasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat triple helix oleh universitas untuk bagaimana melakukan proses edukasi agar produk-produk hukum yang diberlakukan oleh negara bisa dinikmati, bisa diakses oleh petani melalui program edukasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, sehingga dengan demikian tanah-tanah yang dimiliki oleh para petani kita dapat dimanfaatkan sebagai agunan di perbankan, dapat dijadikan sebagai jaminan, sehingga aset itu menjadi bankable Bapak Ibu sekalian. Ini kan persoalan kita semua. Saya punya tanah tapi tidak punya sertifikat, dibawa ke perbankan tidak dihargai karena tidak bankable, tidak sesuai dengan aturan perbankan. Karena yang bisa dijadikan yang bisa dijadikan jaminan Bapak Ibu sekalian adalah yang sertifikat, bukan sporadik atau segel. Nah, ini antara lain adalah hal-hal yang bisa mendapatkan perhatian dari pihak perguruan tinggi.
Sehingga dengan demikian kalau kita bicara sektor pertanian, kita bicara mengenai stakeholder yang multi, ya, yang membutuhkan multidisiplin keilmuan untuk mengeroyok sektor ini, Bapak Ibu sekalian. Itu dari sisi sumber daya manusia. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, ya, kita membutuhkan apa yang disebut dengan teknologi. Ya. Teknologi ini adalah merupakan salah satu supporting yang sangat penting dalam menjalankan proses usaha tani kita. Teknologinya cukup sederhana. Saya kebetulan gertasi kemarin ke kebun saya kasih lihat bagaimana sistem mekanisme pengairan di cabai yang saya tanam sebanyak 20.000 pohon. Pasang pompa dari kolam melalui pipanisasi. Jadi sistem nyiramnya itu sisa putar keran, Bapak Ibu sekalian. Satu kali putar keran tersiram 20.000 sekaligus. Efektif, efisien dan sebagainya. Tapi kan persyaratannya harus ada sumber air. Lalu kemudian harus ada teknologi yang dimanfaatkan. Artinya apa? Petani kita ini harus dididik dalam untuk memahami pemanfaatan teknologi tepat guna. Ya. Saya lakukan itu, Pak Cecep. Saya pergi ke university, salah satu perguruan tinggi di Thailand namanya Konkan University. Saya melihat di sana tanah di Kalsel jauh lebih bagus posturnya dibandingkan di Thailand. Kenapa di Thailand bisa tumbuh subur, Bapak Ibu sekalian? Saya kembali ke Kalimantan Selatan, coba-coba praktekkan. Ternyata cabainya berbuah. Ya. Ternyata hasilnya hari ini panen lagi. Bagus sekali. Setiap 5 hari 4 hari kita panen, ya. Dan ternyata jadi uang juga cabai itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, malah saya disuruh kirim ke Tarakan. 75.000 harganya per kilogram di Tarakan saat ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau di pasar kita di Banjarmasin masih 37.000, 35.000. Ya. Jadi kalau saya panen hari ini berapa ratus kilo? Artinya saya sudah punya duit lagi. Siapa bilang petani itu tidak bagus? Justru petani itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat. Tidak ada kita di sini semua sehat-sehat seperti ini kalau tidak ada petani yang menyiapkan pangan untuk kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mari kita kelola sistem usaha tani kita dengan menerapkan pendekatan sistem agribisnis. Sudah 3 tadi. Ada teknologi, ada permodalan, ya. Lalu kemudian ada hukum, ada sumber daya manusia. Apa berikutnya? Kita harus menguasai pasar, Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem pemasaran itu harus ditata agar yang terjadi selama ini tengkulak yang semakin kaya, petaninya semakin miskin, itu bisa dipotong mata rantai pemasaran itu dengan strategi pemberdayaan sistem pemasaran petani. Tentu di sini butuh pemberdayaan kelembagaan petani. Gertasi harus punya koperasi yang bertugas untuk melakukan pemasaran hasil-hasil produksi pertanian yang dihasilkan oleh Gertasi. Itulah yang disebut dengan lembaga usaha tani, yang merupakan supporting system pada saat ketika pelaksanaan kegiatan pasca panen. Syukur-syukur tadi sudah ada ini pengolahan cabai. Pengolahan apa ini, Pak? Cecep? Terong. Harganya Kamal saya sudah hitung tadi. Saya duduk di situ tadi saya hitung. Oma, 1 kilo terong itu keuntungannya berapa, Pak? 60.000 bersih. Modalnya cuma 12.000. Hasilnya 72.000. 72 kurang 12.000, 60.000 bersihnya dengan 1 terong. Kalau dijual mentah terong ini, harganya berapa, Pak, di kebun? 6.000 rupiah sampai 7.000 rupiah paling mahal. Tapi ternyata kalau dibikin keripik menjadi 60.000. Masya Allah. Berapa kali lipat, Bapak Ibu sekalian, dengan sentuhan teknologi, dengan sentuhan pendekatan sistem agribisnis. Tentu modal juga harus masuk. Tentu juga harus didukung oleh skill, keterampilan, dan itulah yang disebut dengan kualitas sumber daya manusia. Berikutnya adalah distribusi pemasaran. Kalau meskipun kita sudah punya produk seperti ini, tapi ketika kita tidak bisa menyalurkan melalui saluran distribusi pemasaran yang baik, tentu saja tidak akan menghasilkan hasil yang baik.
Ya, oleh karena itu dengan adanya jaringan gertasi seluruh Indonesia, maka keripik terong ini bisa mengalir ke seluruh tanah air atau bahkan ke luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Tapi tentu saja yang perlu diperhatikan nanti adalah standar kualitas dari produk yang kita hasilkan, termasuk packing, kemasan dan sebagainya yang kita lakukan. Ini semua adalah bagian dari strategi pemasaran yang digunakan untuk mengembangkan pola pelaksanaan industrialisasi dari hasil-hasil pertanian yang kita lakukan. Sudah berapa tadi? Teknologi sudah, pemasaran sudah. Ya. Apalagi yang diperlukan sebenarnya juga adalah salah satu adalah pergudangan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berbicara sistem agribisnis, ada 7 subsistem yang harus terintegrasi sistemnya untuk mengelola sebuah usaha pertanian baru bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baru. Kalau keripik terung itu dibuat secara besar-besaran, maka akan berdiri perusahaan distributor tunggal, maka akan berdiri perusahaan-perusahaan pengecer dan sebagainya. Berapa manfaat? Maka itu yang disebut dengan value chain economy, Bapak Ibu sekalian. Setiap satu value chain agar mampu menghidupi berapa banyak orang yang terlibat di dalam pelaksanaan aktivitas hanya karena keripik terungnya Pak Cecep. Maka selama itu pula amal jariahnya Pak Cecep akan selalu mengalir. Maka jangan cemburu kalau beliau masuk surga, kita baru menuju surga. Karena tergantung dari inovasi, tergantung dari usaha yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu diperlukan juga syarat entrepreneurship, kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan itu harus dikembangkan di gertasi agar ini semua produk hasil pertanian yang kita hasilkan itu dikelola dengan setelah pasca panen, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar, value added ekonomi yang semakin besar untuk masyarakat secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini pertanyaan selalu menarik untuk dibicarakan, Bapak Ibu sekalian? Kenapa menjadi itu? Kenapa agribisnis menarik? Karena satu, dia adalah source of nutrition. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak per sektor pertanian ini adalah sumber nutrisi. Tidak ada perut yang ada di ruangan ini yang tidak diisi dengan hasil-hasil pertanian, dengan gizi yang dihasilkan oleh produk pertanian. Itulah source of nutrition. Kemudian yang kedua, ternyata dia sumber pendapatan, source of income. Ya, jual cabai tadi pendapatan, jual keripik terong pendapatan, jual apa pendapatan semua. Kemudian berikutnya adalah source of employment, sumber penyerapan tenaga kerja, Bapak Ibu sekalian. Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kita adalah dengan apalagi dengan pandemi COVID-19, angka pengangguran naik, kemiskinan otomatis naik. Persoalan kerawanan sosial juga akan turut meningkat sejalan dengan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Nah, lewat sektor pertanian yang dibangkitkan, Bapak Ibu sekalian, maka akan mampu menjadi salah satu solusi untuk penyerapan tenaga kerja, source of employment. Jadi source of income, source of employment, source of nutrition. Berikutnya adalah source of export. Ternyata sektor pertanian ini, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan sumber ekspor. Ya. Sumber ekspor, Bapak Ibu sekalian. Sudah lewat 15 menit. Janji saya tadi 15 menit. Karena sudah 1:30. Kebetulan juga saya jam 2 ditunggu Pak Gubernur. Dikiram. Saya tidak tahu ada apa. Apakah mungkin karena gertasi atau apa? Karena kita tidak lapor kan. Jadi saya ditunggu katanya. Saya kira merapat. Ya, saya akan merapat. Saya akan laporkan bahwa tadi pelantikan gertasi Pak Gubernur. Dan diharapkan kebijakan Pak Gubernur untuk mendukung ini semua. Jangan-jangan ini resminya gertasi saya dicari pada saat ini. Ya, dicari katanya. Jadi Pak Cecep sama Pak Wahid nanti pulang ke hotel. Karena saya tidak tahu jam berapa lepasnya di sana. Dikiram soalnya. Kalau di Banjar ya sama-sama kita. Tapi ini dikiram.
Dan seandainya ada izin untuk sama-sama kita pergi ke sana. Tapi biasanya kalau saya datang itu diusir yang lain pindah. Ya. Banyak diskusi yang ini. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa begitu pentingnya dan begitu strategisnya sektor-sektor yang kita kelola saat ini. Sektor pertanian, sektor agribisnis pada umumnya. Sumber ekspor. Makanya kopinya tadi itu kopi akan diekspor, Pak. Kenapa? Permintaan Australia berapa kontainer per bulan untuk kopi robusta belum terpenuhi dari Indonesia saat ini. Permintaan ekspor ke Jerman juga belum terpenuhi. Kenapa? Brasil lagi bermasalah kopinya. Produsen kopi terbesar dunia Brasil lagi bermasalah. Lari ke Indonesia tidak bisa juga terpenuhi. Ayo Gertasi, kita tanam kopi untuk jangka panjangnya. Di sela kopi itu untuk tanaman jangka pendeknya, Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sembarang tanam. Kopi yang kita tanam adalah kopi yang bersertifikat dari Kementerian Pertanian bibitnya, lalu kemudian punya garansi pasar. Kalau tidak mampu pasarkan, mereka akan kontrak hasil panen ke kita, ya, dengan harga minimal 25.000 per kilo, Bapak Ibu sekalian. Nanam kopi 1 hektar kopi robusta itu sama dengan kita akan mendapatkan pendapatan 150 juta per tahun. Punya 2 hektar 300 juta. Bisa kawin lagi loh. Ya kan? Punya 10 hektar berapa Pak? 1,5 miliar per tahun. Jadi caleg tambah lagi ya. Masa nggak bisa hidup? Padahal sela kopi itu bisa dimanfaatkan selama 4 tahun. Masih bisa menanam sayur. Dikombinasi dengan kates. Saya lagi bibit kates 10.000 pohon. Akan ditanam berbaris dengan kopi. Jadi pada saat dilakukan dangir, penyangan sekaligus. Jadi tidak ada tanah menganggur, Bapak Ibu sekalian. Di sela kopi itu saya akan bedeng lagi, lalu kemudian saya tanam cabai besar. Ya, kayak begitu ya. Jadi tidak ada berhentinya panen, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya tahun lalu saya minta pensiun dini jadi dosen. Sayang rektor marah-marah ke saya. Kada, ya kenapa usah? Ya, siapa yang maksa? Begitu ya. Saya ingin membuktikan bahwa petani itu punya masa depan yang lebih pasti daripada yang lain. Lebih pasti. Asal kita kerja keras. Kalau Bapak Ibu datang ke kebun saya, pasti Bapak Ibu tidak tahu kalau saya profesor. Pasti tidak tahu. Ya, pasti tidak tahu. Celananya berbeda, bajunya berbeda, topinya beda, lalu kemudian cangkulnya beda. Iya kan? Kuat banget. Ya. Tapi kenikmatan dirasakan ketika sudah mulai panen. Alangkah nikmatnya. Rasanya semua keringat yang pernah berkucuran keluar hilang seketika, berubah menjadi senyum yang begitu manis dan indah. Itulah petani. Dan tidak ada target-target macam-macam. Gula darah saya sebelum bertani 350. Sekarang gula darah sewaktu saya sisa 120-an. Artinya sehat, Pak. Asam urat saya selalu 9 sebelum bertani. Sekarang dicek kemarin 5,7. Kolesterol selalu 300 menjadi 214. Normal semua. Berarti yang itu juga ikut normal. Kalau begitu. Termasuk pendapatannya normal. Kalau begitu ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak tahu kok tiba-tiba saya dipindai ilmunya Pak Cecep dengan Pak Wahid ini. Tiba-tiba bicara pertanian gitu ya. Padahal saya ini katanya profesor di bidang manajemen. Ya kan? Ya, tapi karena bergaul dengan Gertasi, ya akhirnya jadi pintar. Sekarang pengujiannya, saya sudah tahu takaran pupuk dan obat-obatan untuk melakukan
proses pertanian. Tahu saya. Oh, pH tanah diukur begini. pH-nya berapa? Oh, kasih ini, kasih kalsium. Kocor dengan kalsium. Iya. Ya kan? Kasih kapur baru kocor kalsium. Selesai. Ukur, oh sudah naik. Jadi anak-anak itu bingung. Saya jalan keliling kebun, saya bawa alat pengukur, saya cobain. Semua cabai yang mati suri, pasti pH-nya 4 ke bawah. Yang hijau daunnya pasti pH-nya sekitar 6 sampai 6,5. Shit. Ini profesor ekonomi loh. Iya kan? Nah, iya kan? Nah, saya kira demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh ditambah terus. Nanti tidak mau lagi mendengar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan BH.